Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Ningsih. Saya merupakan dosen jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan memaparkan mengenai pengajaran saya pada mata kuliah Media Pembelajaran Biologi dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini memberikan wawasan kepada mahasiswa yang nantinya akan mengetahui mengenai dasar-dasar media pembelajaran biologi sebagai bagian dari kompetensi pedagogi calon guru, di mana hal ini akan sesuai dengan panduan pada kurikulum maupun kebutuhan pembelajaran abad ke-21. Selain itu, mahasiswa juga diarahkan untuk secara kreatif merancang serta menguji cobakan penggunaan media non-ICT dengan menerapkan reduce, reuse, and recycle, serta media ICT dengan menerapkan literasi digital untuk mendukung pembelajaran online secara efektif. Dan nantinya ini akan menjadi bekal yang sangat penting untuk mahasiswa sebagai calon pendidik. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini agar mahasiswa nantinya mampu menyusun media pembelajaran biologi dengan mengaplikasikannya di dalam pembelajaran. Berikut ini saya akan memaparkan mengenai bahan kajian materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode yang digunakan dalam pembelajaran, serta sistem penilaian mata kuliah. Adapun bahan kajian materi pembelajaran yaitu apa, mengapa, dan bagaimana media pembelajaran dan kompetensi guru, media pembelajaran dan teori Edgar Dale, produksi media non-ICT berbasis 3R pada materi biologi kelas 10, 11, 12, kemudian produksi media ICT berbasis digital pada materi biologi kelas 10, 11, 12, produksi media video, proses penulisan skenario dan bagaimana memproduksinya, produksi media animasi dan proses editingnya, pengenalan dan penggunaan berbagai aplikasi yang mendukung produksi media. Adapun sistem pembelajaran yaitu dengan menggunakan blended learning. Adapun sistem pembelajaran ini yaitu merupakan suatu proses pembelajaran yang memadukan kegiatan belajar langsung sinkronus dengan asinkronus, di mana kedua unsur tersebut belajar di kelas dan online atau pembelajaran dengan memanfaatkan jaringan internet dan berbasis website. Selain itu, ada beberapa teknologi media yang diterapkan, misalnya email, streaming video YouTube, kelas virtual, dan sebagainya. Metode pengajaran yaitu dengan menggunakan dua metode, case method dan team-based project, di mana pembelajaran case method dan team-based project ini merupakan salah satu indikator kinerja utama IKU yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia. Pembelajaran case method dan team based adalah pembelajaran yang dibebankan kepada mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, critical thinking mahasiswa, memecahkan masalah, memberi solusi atau mencari solusi, dan menumbuhkan kemampuan berkomunikasi, di mana juga pembelajaran ini bermanfaat untuk dosen sebagai tenaga pengajar untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang lebih tinggi. Kita lihat di sini bentuk-bentuk penugasan yang akan nanti berpengaruh terhadap sistem penilaian. Penugasan bersumber dari tugas rutin, CGR, dan CBR. Di mana CBR dan CGR harus dilandasi pertanyaan yang dirumuskan oleh dosen agar mahasiswa dapat menemukan pada buku dan jurnal yang dibaca. Kajian pustaka yang dilakukan melalui CGR dan CBR akan menghasilkan satu topik atau tema yang menarik atau bahkan memunculkan satu problem atau perbedaan di antara sumber-sumber yang direview, hingga perlu penelitian lebih lanjut. Oleh sebab itu, hal yang muncul dari hasil tugas rutin CBR dan CGR adanya suatu masalah. Disinilah digunakan pendekatan atau pembelajaran case yang menjadi dasar untuk melakukan mini riset.
Lalu, dari hasil mini riset akan muncul gambaran terhadap permasalahan di awal dan akan membuahkan ide-ide baru dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada mini riset. Oleh sebab itu, dikumpulkan ide-ide tersebut disebut rekayasa ide dan dibuatkan sebagai dasar pelaksanaan tugas proyek. Proyek harus diruntut dari permasalahan awal hingga pelaksanaan mini riset dan adanya ide untuk pelaksanaan tugas proyek. Maka yang dikumpulkan pada akhir pembelajaran hanyalah tugas proyek saja. Akan tetapi di latar belakang dipaparkan hasil tugas rutin, critical book report, CGR, mini riset, dan rekayasa ide yang disusun dalam satu alur. Di sini kita lihat sistem penilaian, yaitu ada pengetahuan dan keterampilan, dana 3, kehadiran 5%, UTS 20%, UAS 25%, dan tugas portofolio yang telah saya jelaskan tadi ada 50%. Dan juga penilaian sikap, karakter soft skill itu dinilai, di mana masing-masing indikator diberi bobot antara 1 sampai 4 dan 5. Dan hasilnya nanti kesemuanya dimasukkan ke dalam DPNA akan UN. Berikut video pengajaran saya secara blended learning. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya sudah membuka SIPDA Unimed e-learning mipa.unimed.ac.id, di mana di SIPDA ini saya sudah membuat materi-materi yang akan diajarkan kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa bisa melihat apa-apa saja materi yang harus dipersiapkan gitu. Jadi sebelum minggu depan kita mulai tatap muka, mereka sudah prepare terlebih dahulu. Lalu di sini sudah ada pengumuman gitu ya. Lalu pertemuan 1 sudah kita masukkan LPS, media pembelajaran, lalu di sini mahasiswa bisa membuka, serta saya sudah meletakkan link Google Drive, e-book media pembelajaran dilengkapi video tutorial dan project. Jadi saya juga sudah mengembangkan bahan ajar berupa e-book, dan ini sudah diciptakan. Dan kemudian mahasiswa bisa membaca e-book ini dan di-download dan bisa disimpan secara offline, jadi bisa dibaca kapan saja tanpa adanya internet. Lalu di sini juga sudah kita letakkan gitu ya, pertemuan 2, 3, 4, sampai seterusnya. Dan nanti pelajaran berikutnya kita mau masuk di ini, di karya media kelompok untuk merancang media berbasis ICT gitu. Jadi mahasiswa sebenarnya sudah tahu apa yang sudah dirancang gitu. Lalu nanti tentang team based project merancang media berbasis ICT dengan penerapan TRICAR. Di sini sudah ada lembar kerja mahasiswanya dan apa-apa saja. Dan di sini mahasiswa sudah dibagi ke dalam kelompok bimbingan melalui project. Lalu nanti sesuai dengan sub CPMK yang ada, dan kemudian di minggu depan presentasi oleh kelompok, nanti kita lakukan penilaian gitu. Tapi nanti ada juga menjelaskan secara lebih detail lagi, biar lebih afdol gitu ya, bagaimana merancang media berbasis ICT dengan pendapat 3R. Jadi di sini sudah sangat lengkap materi-materinya juga. Di sini mahasiswa juga bisa melihat apa-apa saja yang akan dipelajari di pertemuan berikut-berikutnya. Semuanya. Really, how are you today? I'm fine. Okay. Kalau saya Willy ini ingat apa ya? Ada film dulu, film media atau paus ya? Iya. Kita masuk ke mata kuliah media pembelajaran, biologi dan ICT dan CISA. Sebenarnya ini sudah kalian lakukan setugas minggu lalu dan mungkin kalian sudah membawa medianya. Dan tapi hari ini saya akan menjelaskan juga mengenai media dan ICT dan PIP itu seperti apa. Sebelum kita mulai kegiatan pagi ini, kita ice breaking dulu ya. Kalau saya bilang tepuk pagi, kalian tepuk sekali. Oke, kalau tepuk malam 2 kali. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk malam,
pakai Canva, berfoto pakai Canva. Tapi ketika saya minta kalian buat media non estetik, aduh Bu, gimana ya? Bener nggak? Ya. Nah, sebenarnya, oke. Mengetahui betapa sulitnya bagi anak-anak membayangkan posisi objek internal, maka saya pikir tidak ada salahnya mencoba cara ini. Memakai pakaian bergambar objek internal, kata Veronica baju. Baju. Itu bajunya. Nah, agak ini ya kan. Ketika guru saya lah datang, kalian gimana? Senang nggak? Ibu ini ada hatinya. Oh, tapi ada waktunya. Gitu kan? Itulah fungsi dari guru. Guru itu harus kreatif. Jangan yang traveling aneh-aneh. Jadi suka travelingnya mana-mana gitu ya. Oke. Nah, did you know? Ya, media non estetik of information and communication technology. Non berarti tidak. Oke, coba bisa kalian membaca. Media yang dapat digunakan tanpa bantuan alat-alat elektronik seperti media grafis, model, card, mock-up, spesimen, dan sebagainya. Tidak adanya tuntutan perangkat elektronik yang pada umumnya memerlukan energi listrik yang terakhir berperan dalam membantu terjadinya pembelajaran dan pengembangan kompetensi. Tidak perlu kabel listrik, tidak perlu pakai data, ya. Nah, ini apa? Misalnya saya buat dari apa? Dari bekas stick es krim. Saya mau membuat ini untuk melihat apa ini? Itu dari DNA, ya. Basa nitrogen. Ada adenin, ada sitosin, ada timin, lalu guanin. Misalnya seperti itu. Nah, apa perlu dia perangkat listrik? No, tidak. Lalu bagaimana berperan membantu terjadinya pengembangan kompetensi, pengalaman sekali misalnya apa? Kalau ada saya minta kalian zoom, bisa kalian apa? Kalian itu apa? Khasnya, ya. Nah, seperti itu. Lalu belajar yang nyata. Nyata itu sesuatu hal yang kita lakukan, bukan semu. Nah, ini adalah salah satu macam-macam media pembelajaran non ICT. Ada media asli hidup. Coba Willy ambilkan yang belakang itu bisa. Berat nggak? Berat ya. Nah ini adalah media yang hidup. Ini misalnya, walaupun mungkin dia asli hidup, spesimen atau objek yang kita gunakan dalam bentuk AWK. Ini di bawah. Bagaimana buatnya? Bisa matikan dulu. Kita matikan, kita awetkan, lalu pakai protokol masukin lalu ini kita buang semua ini, ya kita buang. Ini kan ada tiga, dibuang semua isinya karena kan dalam itu kan busuk. Ya, yang tahan itu apa? Gigi, tulang, kulit, dan ini tulangnya itu nanti kita buat sebagai rangka ada di bawah, ya rangka biawak. Di sini yang kita buat seperti bagian lambung itu kan busuk. Nah, terus kita empas. Nah, ini namanya apa tadi? Media asli. Ini adalah ilmuwan adalah reduce, reuse, and recycle. Oke, siapa dari kalian yang bisa menjelaskan reduce itu apa, reuse apa, recycle apa? Banyak? Reduce. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah seperti menggunakan sop pipet dan botol tumbler. Oke, kalau kalian ke Indomaret, hai kakak,
Kalau pakai plastik, kalau kita pakai plastik bayar ya 200. Terakhir kalau 200 kali 10 poin kan lumayan. Berarti bisa pakai tas, paper bag. Rius, boleh siapa? Atau? Itu menggunakan kembali sampah yang akan digunakan untuk fungsi yang sama dan fungsi lain. Oke, reuse digunakan kembali. Contohnya mungkin media yang kalian gunakan ya. Nah, kenapa kalian menggunakan ini? Supaya dia reuse. Reuse, ya, dari sisa botol plastik. Nah, and then terakhir adalah recycle. Boleh ya? Silakan. Recycle itu kan mengolah kembali atau mendaur ulang. Oke, mendaur ulang kembali. Recycle. Contohnya? Oke. Media kalian? Dari karton bekas. Iya. Recycle kembali. Oke, paham ya? Jadi seorang guru itu harus bisa memanfaatkan barang-barang bekas untuk dipakai untuk berikutnya. Oke, sekarang saatnya adalah kalian mempresentasikan apa yang kalian sudah kerjakan di rumah, ya, mengenai media pembelajaran UTS. Siapa yang mau? Silakan. Membantu kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami berupa pembuatan media pembelajaran, yang mana di sini kami membuat seperti struktur virus berbentuk B yang terbuat dari besi yang bekas. Kami rangkai menjadi seperti virus berbentuk T, yang mana di sini ada kepalanya, ada sedikit akar, dan di sini ada setanggung akarnya sendiri. Selain itu kami juga menggunakan kertas bekas di sini untuk mempresentasikan DNA atau nukleotidanya. Kelompok kami yaitu kelompok 4 itu membuat dari pembelajaran dari kelompok berkas yaitu materi mitokondria. Nah, seperti yang kita tahu, mitokondria sendiri merupakan organel sel, yaitu sebagai tempat berfungsinya respirasi pada makhluk hidup. Nah, seperti yang kita lihat pada botol ini terdapat membran luar, yaitu itu pada nomor 1-nya, kemudian membran dalam pada nomor 2-nya. Kemudian pada membran dalam sendiri ini memiliki ruang antar membran yang di dalamnya itu ada matriks, ribosom, kemudian ada partikel ATP sintesa, kemudian ada DNA mitokondria, dan ke-8 itu ada granula, dan yang terakhir ada prisma. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami mengenai media pembelajaran. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang dimana kami membuat struktur anatomi ginjal yang terbuat dari kertas karton bekas sama kayu bekas. Dan di sini kami membuat struktur anatomi ginjal untuk mengetahui bagian-bagian ginjal dan fungsi-fungsi ginjal. Dan juga kami membuat ini struktur urin mulai dari awal sampai akhir. Closing statement yang memang benar-benar saya jiwai sampai sekarang bahwa teaching is a science, an art, and a craft. Jadi kalian itu adalah sesuatu yang menjadi artis, ya. Kalian artisnya kenapa? Karena kalian menampil. Kalian menjadi role model. Jadi sehingga kalian harus membuat media yang baik di kelas, dan kalian juga harus nantinya menjadi guru yang profesional sesuai dengan kompetensi pedagogik. Terima kasih dan assalamualaikum, selamat pagi. Abangnya besar itu. Pompa. Mas tumpah, weh. Abangnya besar itu. Oke, petang. Ai, bete. Dia harus disudut dulu baru dia keluar dari Oke. dari selang yang sebelah sini disudut.
ada yang bocor mungkin? Enggak? Iya, nggak apa-apa. Heeh, heeh. Istilahnya kan medianya udah udah paham ya tentang Iya. sistem peredaran darah. Oke. Jadi Lana mungkin bisa bisa menjelaskan gitu Iya. prosesnya. Coba. Memang belum ada coba, karena kan takut juga takut kayak gini lagi ulang lagi. Oke, tapi konsepnya udah bagus ya. Artinya sudah mulai media non ICT itu dapet gitu. Jadi memang konsep sistem peredaran darahnya udah ada serambi kanan, bilik kiri. Ini sudah bagus. Tapi nanti mungkin nanti untuk teman-teman yang lain sebelum sebelum menampilkan medianya itu dicoba dulu di rumah. Si darah ini, ya terus Bel, ketika si darah ini di serambi kiri dia dipompa menuju ke bilik kiri, kemudian di ini sama paru-paru, dipisahkan sama paru-paru itu mana dia darah yang kaya oksigen dan karbon dioksida, kemudian naik dia ke atas ke bilik kanan, kemudian ke serambi kanan, dan dia akan kembali lagi ke jantung kita jadi dari jantung kembali lagi ke jantung. Demikianlah PDD UKT-PT video pengajaran saya. Saya Widya Ningsih, pamit undur dan terima kasih.